Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam kitab HPT bab iman dikatakan wa inan nadhar fil kauni lima'rifatillahi wajibun syar'an. Dan bahwasanya nazar untuk ma'rifat Allah, untuk mengetahui Allah dengan melihat alam raya itu hukumnya wajib secara syariat. Baik di dalam kitabnya Faslul Maqal Fima Bainal Hikmah wa Syariah wal Idshal, Ibnu Rus mengatakan adz-dzahir wal batin. Zahir dan batin. Hal ini terkait dengan pendapat beliau bahwasanya ketika kita melakukan nazar dengan melihat ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya ayat-ayat Allah itu ada makna zahir dan ayat-ayat Allah itu ada yang punya makna batin. Wa idza kana min syarti taklif al-ikhtiyar, jika di antara syarat seorang mukallaf itu adalah dia mempunyai pilihan, ikhtiyar, sifat ikhtiyariyah, fal musaddiqu bil khata'i min qibali syibhatin aradat lahu idza kana min ahli ilmi ma'dzurun. Jadi ketika dia itu beristihad atau melakukan nazar dan dia salah, kalau dia itu memang termasuk ahli ilmu, dia maka kesalahan itu diampuni, dimaafkan. Walidzalika qala alaihi salam, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani. Jika seorang hakim atau qadhi itu melakukan istihad dan dia itu salah, maka ia mendapatkan apabila seorang hakim itu beristihad kemudian dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza akhta'a falahu ajrun, namun ketika dia salah maka dia mendapatkan 1 pahala. Wa ayu hakimin a'dhamu min alladhi yahkum 'alal wujud bi annahu kadza aw laysa bi kadza wa ahula'il hukam hum al ulama alladzina khassahumullahu bit ta'wil. Sehingga Ibnu Rus mengatakan hakim atau siapakah yang dikatakan bahwasanya mereka itu ketika melakukan istihad itu dan melakukan istihad dan dia benar mendapatkan 2 pahala dan salah mendapatkan 1 pahala, mereka itu adalah para ulama yang memang telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu terkait dengan takwil. Wa dzal khata' al-masfu' anhu fi syar'i innama huwal khata' alladhi yaqa'u minal ulama. Jadi kesalahan yang mendapatkan 1 pahala itu hanya kesalahan yang dilakukan oleh para ulama. Sehingga ketika ada orang jahil, orang bodoh, orang yang tidak tahu Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia berijtihad dan salah, maka ia berdosa. Namun ketika ulama yang salah karena dia telah melakukan seluruh kemampuan yang ia miliki, ternyata ijtihadnya tidak benar, maka ia tetap mendapatkan pahala, yaitu 1 pahala. Namun jika benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Innama huwal khata' alladhi yaqa'u minal ulama id nadharu fil asya'il awidah allati kalafumullah syar'an nadhar fiha, karena ia itu melakukan nazar, melakukan istihad terhadap persoalan-persoalan yang rumit, sehingga ketika salah ia mendapatkan pahala. Wa amal khata' alladhi yaqa'u min ghairi hadha sanfi minan nasi fa huwa itsmun mah. Tetapi ketika kesalahan itu dilakukan oleh orang jahil, orang bodoh, maka itu merupakan kesalahan yang nyata dan dia berdosa. Wa sawaun akan al-khata' fil umur nadhriyah au al-amaliyah, baik kesalahan itu terkait dengan perkara-perkara yang sifatnya nadhari, pemikiran keislaman, atau terkait dengan fikih praktis. Apa yang disampaikan Ibnu Rus itu sesungguhnya mengingatkan kita supaya kita itu berhati-hati di dalam beristihad atau di dalam memberikan fatwa terkait berbagai persoalan keislaman. Belakangan ini kita sering melihat orang-orang yang hanya bermodal internet, bermodal Google,
yang belajarnya itu hanya belajar sepintas, tidak dengan ulama, tapi dengan Google, sudah berani memberikan fatwa. Padahal ia belum tahu piranti ijtihad. Mereka-mereka ini yang berani mengeluarkan fatwa tanpa ilmu ini, ketika salah dia berdosa, ketika benar pun kebetulan. Jadi benarnya kebetulan, ketika salah mendapatkan dosa. Maka berhati-hati. Ibnu Rus sudah memperingatkan kepada kita bahwasanya mereka yang berijtihad kemudian melakukan kesalahan dan mendapatkan satu pahala itu adalah para ulama. Sementara ketika ini dilakukan oleh para juhala, maka ia berdosa. Maka berhati-hatilah di dalam mengeluarkan fatwa. Jangan hanya bermodal Google, hanya bermodal internet, tanpa mengetahui piranti ijtihad, tanpa tahu sistem istidlal, tanpa memahami usul fikih, tanpa mengetahui asbabun nuzul, kita sudah berani mengeluarkan fatwa, memviralkan sebuah fatwa, yang itu menjadi tanggung jawab kita. Ketika itu salah, maka kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika benar, kita hanya kebetulan belaka. Hati-hati ketika kita mengeluarkan fatwa. Itu menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.